Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi SD Pribadi Bandung. Perkenalkan, saya Mr. Asfia. Ya, seperti yang kalian tahu, Mr. Asfia sebagai guru pendidikan agama Islam di SD. Dan hari ini Mr. akan membacakan sebuah buku yang berjudul The Great Prophet Muhammad, meneladani manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesempatan kali ini ya, Mr. akan membacakan kisah Nabi Muhammad di masa kecilnya. Nah, ketika masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh keluarga Halimah binti Abi Zu'aib di perkampungan Bani Sa'ad. Selama tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, Nabi Muhammad kecil tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Selain itu, sifat bertanggung jawab dan peka terhadap orang lain mulai terbentuk dari dalam diri Nabi Muhammad kecil saat beliau belajar menggembala hewan ternak. Kemudian kita akan membaca saat ayahanda pergi untuk selamanya. Abdullah bin Abdul Muthalib dikenal sebagai pemuda yang tampan dan bersih jiwanya, sehingga menjadi anak kesayangan Abdul Muthalib. Setelah dewasa, Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab. Keduanya pun tinggal di Mekah. Pada suatu hari, Abdul Muthalib meminta Abdullah untuk membeli kurma di Yasrib. Sekarang lebih dikenal dengan nama Madinah. Namun, sesampainya di Madinah, Abdullah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia di usia yang masih muda, 25 tahun. Peristiwa ini terjadi di kediaman para paman Abdullah yang berasal dari keturunan Bani Najjar. Jenazah Abdullah dimakamkan di Dar an-Nabigoh. Makamnya terletak di bawah ambang pintu rumah yang kedua atau di bagian sebelah kiri orang yang akan masuk Dar an-Nabigoh. Ternyata pada saat Abdullah meninggal, istrinya sedang hamil. Aminah membuat satu puisi yang sangat menyentuh hati untuk mengiringi kepergian suaminya. Kemudian pasukan gajah. Seorang penguasa di Yaman, Abraha bin As-Sabbah al-Habashi ingin menghancurkan Ka'bah 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abraha mengirimkan 6.000 tentaranya menuju Makkah. Selain perlengkapan perang, pasukan gajah disiapkan untuk meruntuhkan Ka'bah. Kedatangan pasukan gajah membuat suasana Makkah mencekam. Penduduk pergi meninggalkan rumah mereka sehingga mereka seperti kota mati tak berpenghuni. Pasukan gajah semakin dekat. Namun saat berada di Wadi Muhaisir atau wilayah di antara Muzdalifah dan Mina, gajah-gajah itu berhenti. Mereka tidak mau berjalan menuju Ka'bah, bahkan duduk di atas padang pasir yang tandus. Saat Abraha dan tentaranya kebingungan, tiba-tiba muncul burung-burung berterbangan di atas pasukan gajah. Tanpa diduga, burung-burung itu melemparkan bebatuan yang terbakar. Abraha dan pasukannya lari tunggang langgang. Peristiwa yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fil ini menyebabkan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah. Lahirnya pembawa rahmat. 50 hari setelah penyerbuan pasukan Abraha ke Makkah, lahirlah seorang anak laki-laki, keturunan Abdullah bin Abdul Muthalib. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Putra Abdullah ini bukanlah anak laki-laki biasa karena telah ditakdirkan sebagai
utusan pembawa rahmat. Satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah doa moyangku Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Ketika ibuku tengah mengandungku, ia melihat seakan-akan ada cahaya yang keluar dari dirinya dan kemudian menerangi istana Busra di negeri Syam. Meskipun tidak diakui kesahihannya, ada riwayat yang cukup masyhur menyebutkan tanda-tanda kenabian yang mengiringi kelahiran Rasulullah. Beberapa riwayat menuturkan bahwa saat Rasulullah lahir, 14 teras istana Khosrow di Persia roboh. Api yang biasa disembah penganut ajaran Majusi padam. Air danau Sawat menjadi surut dan tempat-tempat pemujaan berhala di sekelilingnya runtuh. Kemuliaan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi, Aminah mengatakan bahwa ketika sedang mengandung Rasulullah SAW, seseorang pernah mendatanginya. Orang tersebut berkata, "Apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, karena sesungguhnya namanya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Demikianlah putra Abdullah bin Abdul Muthalib diberi nama Muhammad agar dipuji umat muslim di bumi dan mendapat pujian di langit." Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya aku ini memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mahi, si penghapus yang diutus Allah untuk menghapus kekafiran. Aku adalah Hasyir, si penghimpun yang mengumpulkan orang-orang di bawah kekuasaanku. Dan aku adalah Aqib, yang berarti nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya." Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah memiliki nama lain seperti Al-Muqaffa, orang yang dimuliakan, dan Nabi Ar-Rahmah, utusan pembawa rahmat. Nah, itulah kisah Nabi Muhammad di masa kecilnya. Dimulai dari kisah ayah dan ibunya, Abdullah dan Siti Aminah. Kemudian saat kelahirannya, pasukan gajah datang. Dan saat lahirnya, membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.